Upin dan Ipin cuai-cuai-cuai. Bahagian 1. Upin dan Ipin pergi bertanya kepada Kak Rose yang sedang berdiri sambil melukis pada papan lukis di ruang tamu apakah dia melihat kelereng mereka. Dia pun menjawab tidak pernah. Jadi mereka berdua pun pergi. Sementara itu, Kak Rose melangkah mundur untuk melihat hasil lukisannya dari jauh. Tetapi tanpa sengaja dia menginjak kelereng lalu terjatuh dan berteriak. Maka Upin dan Ipin keluar untuk melihat apa yang terjadi lantas mendapatkan kelereng mereka. Kak Rose bangun setelah jatuh tadi. Bajunya habis kotor ditimpa cat. Lalu menggertak dan memarahi adik-adiknya supaya mengurut badannya. Sementara itu, Upin dan Ipin menegur Kak Rose karena cuai atau lalai tidak berhati-hati saat melangkah. Ini membuat Kak Rose kembali marah dan mengomeli mereka karena meletakkan kelereng sembarangan. Jadi Upin dan Ipin pun mengaku bersalah. Kemudian, mereka bersiap untuk keluar bermain. Untunglah Kak Rose berkata badannya baikan setelah diurut. Tetapi dia juga meminta mereka sebelum pergi bermain untuk membelikannya satu es krim Metropop dengan uang mereka sendiri. Ini membuat Upin dan Ipin mengeluh karena uang mereka hanya cukup untuk membeli satu saja. Tetapi mereka tetap menuruti permintaan kakak mereka. Di tempat bermain, Mel, Fizzy, Ehsan dan Jarjit sedang bermain kelereng di atas pasir. Mereka sedang melempar kelereng agar dapat menyingkirkan sebiji kelereng yang ada di dalam lingkaran dengan kelereng masing-masing. Tiba-tiba Mei Mei menghentikan mereka dengan mengambil kelereng dari lingkaran itu untuk melengkapi permainannya bersama Susanti. Pada saat yang sama, Upin dan Ipin yang sudah membeli es krim datang untuk melihat mereka bermain. Mel pun mengajak mereka untuk bermain kelereng. Tetapi Upin menolak karena harus membawakan Kak Rose es krim itu. Tetapi setelah diolok-olok dengan kata pecundang oleh Fizzy, Ehsan dan Jarjit, akhirnya mereka berdua menerima tantangan itu. Tantangan kali ini adalah mencoba untuk menyingkirkan beberapa kelereng yang ada dalam lingkaran. Siapa yang menghabiskan terlebih dahulu, dialah pemenangnya. Upin melempar terlebih dahulu, tetapi gagal. Giliran seterusnya Ipin, jauh lebih baik dan berhasil mengeluarkan beberapa kelereng. Ehsan pun melemparkan kelereng dengan sepenuh tenaga, melalui alat pelempar kelereng Metropop itu. Tetapi tidak berhasil. Setelah cukup lama menunggu, sekarang adalah giliran Jarjit. Dia melakukan lemparan yang berhasil menyingkirkan semua kelereng. Maka dialah pemenangnya. Selesai sudah permainan mereka. Upin dan Ipin merasa menyesal karena lupa bahwa es krim yang mereka beli untuk Kak Rose yang mereka letakkan di dekat Mei Mei ketika mereka bermain kelereng sudah cair. Maka mereka berdua pun merasa takut akan dimarahi selama perjalanan pulang dan ditambah lagi mereka tidak ada uang untuk membeli es krim lagi untuk menggantinya. Tiba-tiba, mereka melihat sehelai uang kertas 100 ringgit yang mungkin dapat memecahkan masalah mereka. Setelah mereka berpikir sebentar, Ipin berencana untuk menggunakan uang itu untuk membeli es krim lagi sebagai pengganti es krim yang sudah cair tadi. Tetapi Upin mencegahnya karena teringat pesan opah, bahwa, jangan kita ambil barang yang bukan milik kita, tak akan berkah. Akan tetapi, es krim itu sudah cair sepenuhnya, menyebabkan ketakutan mereka semakin menjadi-jadi. Di sore hari, Upin dan Ipin akhirnya kembali ke rumah, disambut oleh Kak Rose dan opah yang khawatir menunggu mereka. Tetapi mereka datang dengan kejutan, yaitu 4 batang es krim yang cukup untuk seisi rumah. Termasuklah es krim Metropop yang dijanjikan mereka untuk Kak Rose. Kak Rose pun heran karena uang yang mereka bawa tadi hanya cukup untuk membeli satu saja. Ketika ditanya, Upin dan Ipin jujur bercerita tentang uang 100 ringgit yang dijumpai mereka di jalan sebelum pulang. Kebetulan Ah Tong berada dekat situ, sedang mencari uangnya yang hilang. Setelah usut punya usut, ternyata uang 100 ringgit tadi adalah uang Ah Tong. Upin dan Ipin pun mengembalikan uang itu kepada Ah Tong, kemudian segera berbalik untuk pulang. Tetapi tiba-tiba saja, Ah Tong memanggil mereka kembali untuk memberi mereka 10 ringgit sebagai ganjarannya. Maka legalah mereka tentang masalah es krim itu. Dalam bercerita, Upin terlanjur menyebutkan tentang es krim yang cair itu, hingga menimbulkan kemarahan Kak Rose. Untunglah opah menenangkan keadaan dengan memesan Kak Rose supaya tidak mengganggu adiknya dan opah yang sedang makan es krim. Keesokan paginya di Tadika, Upin dan Ipin bercerita dengan kawan-kawan mereka mengenai peristiwa menemukan uang semalam. Mel pun berkata kenapa mereka tidak ambil saja uang itu untuk membeli lebih banyak es krim. Kemudian disambut oleh Upin, Ipin dan Mei Mei secara serentak bahwa itu tidak berkah. Yang lain turut juga bercerita tentang menemukan uang dengan cerita masing-masing. Ehsan bercerita menemukan uang 10 sen tetapi tidak mengambilnya. Kemudian Susanti berkata bahwa 10 sen itu juga berharga. Semua murid lain mengangguk kepala setuju dengan perkataan itu.
Zul bercanda dengan mengatakan bahwa Cikgu Melati telah datang. Lalu tertawa setelah melihat teman-temannya panik. Tetapi datanglah Cikgu Melati mengejutkan Zul untuk mengedarkan lembaran-lembaran surat izin ke kebun binatang kepada murid-murid untuk diserahkan kepada ibu bapak mereka untuk ditandatangani. Rombongan ke kebun binatang ternyata membuat murid-murid bersukacita. Tidak lama kemudian, datanglah perpustakaan keliling. Dan Cikgu sempat berkata supaya lembaran-lembaran itu diserahkan kepadanya besok. Di dalam mobil perpustakaan keliling itu, ada anak-anak yang berbicara dan tertawa sambil membaca hingga disuruh untuk diam oleh Saleh si pustakawan. Waktu murid-murid antri untuk meminjam buku, Saleh berkata supaya buku itu dikembalikan tepat pada saatnya. Upin bertanya bagaimana jika tidak dikembalikan tepat pada waktunya. Dia pun menjawab bahwa mereka akan mendapatkan denda. Ipin juga bertanya berapa dendanya. Tetapi dibalas dengan rasa jengkel si pustakawan itu. Tiba-tiba Mei Mei dalam keadaan tergesa-gesa menyela Ipin untuk distempel bukunya. Gara-gara dia sudah kebelet ke toilet. Ada-ada saja. Keluh si Saleh melihat tingkah anak-anak kecil itu. Bahagian 3. Sepulangnya dari sekolah, Upin dan Ipin memberitahukan tentang rencana kunjungan ke kebun binatang kepada Opah dengan menyerahkan lembaran untuk ditandatanganinya. Tiba-tiba saja, Upin lupa untuk membawa pulang lembarannya. Maka Ipin pun menegur kecuaian atau kelalaian abangnya itu. Opah pun meminta Upin untuk mencoba mengingat kembali di mana dia meletakkannya. Upin mencoba mengingat saat di sekolah pagi tadi. Dia sendiri melipat lembaran itu menjadi kapal terbang lalu menerbangkannya keluar kelas. Pengakuan Upin itu membuat Opah menegur kecuaian atau kelalaian cucunya dengan nada suara yang lebih tinggi. Bagaimanapun, Upin membujuk Opah untuk membantunya supaya bisa menyertai rombongan itu. Keesokan harinya di sekolah, Upin dan Ipin menyerahkan lembaran Ipin yang ditandatangani oleh Opah 2 kali. Yaitu yang satu lagi untuk Upin. Cikgu Melati menerima lembaran itu sambil berkata kepada Upin. Belum pergi. Lembaran dah hilang. Bila pergi, jangan diri pula hilang. Pantun itu dipuji-puji oleh Jarjit. Malam hari di rumahnya, Upin akan membaca buku, Anak Itik yang Hodoh, yang dipinjamnya dari perpustakaan keliling kemarin. Kemudian meminta buku yang dipinjam oleh Ipin. Akan tetapi, setelah mencari-cari di semua tempat di kamar mereka, dan juga di dalam tas mereka. Kali ini Ipin yang lalai karena kehilangan buku yang dipinjamnya. Maka Upin bermain detektif dan awalnya bertanya kepada Ipin di mana saat terakhir buku itu terlihat. Jawabannya, di atas meja kamar. Awalnya ada banyak buku, tetapi sekarang satu pun tiada. Atas penjelasan itu, detektif Upin dan Ipin dengan segera bertanya pada suspek pertama, yaitu Opah yang sedang mengeluarkan es krim Metropop di kulkas itu. Mereka bertanya apakah Opah melihat buku, Kancil yang Bijak. Jawabnya dengan lancang. Tidak. Dengan demikian detektif muda berdua menuju ke suspek kedua yaitu Kak Ros. Setibanya di kamar Kak Ros, mereka dikejutkan oleh wajah putih yang mengerikan. Rupa-rupanya Kak Ros sedang memakai masker. Jadi Upin dan Ipin bertanya kepada kakak mereka tentang buku yang hilang itu. Jawabnya pun, tidak. Malah Kak Ros menegur kecuaian Ipin. Teguran itu diulangi oleh Abang Saleh yang turut mengenakan denda 10 ringgit di perpustakaan keesokan harinya. Dengan berat hati Ipin menyerahkan dompetnya yang berisi recehan 10 sen yang jumlahnya 10 sen ditambah dengan sisa 10 sen. Sekembalinya di rumah, barulah Upin dan Ipin sadar bahwa buku yang hilang itu dijumpai oleh Opah di bawah tempat tidur mereka pagi tadi.